Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Kewarganegaraan akan mempresentasikan beberapa macam-macam post-truth. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reska Jestimila Amalia dengan NPM 251000045. Perkenalkan, nama saya Fuza Agnia dengan NPM 251000079. Perkenalkan, nama saya Sopira Mahayu dengan NPM 251000061. Perkenalkan, nama saya Muhammadulan Fauzi dengan NPM 251000046. Perkenalkan, nama saya Raka Mahardika dengan NPM 251000055. Sebelum ke materi yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu post-truth. Post-truth itu kondisi di mana fakta sudah tidak terlalu berpengaruh untuk bentuk opini seseorang. Yang lebih penting emosi, keyakinan pribadi, atau cerita yang membuat hati bergetar. Seperti era fake news, merajalela, politik lebih main perasaan daripada data. Materi yang pertama yaitu false connection. False connection adalah jenis hoax di mana judul, gambar, atau caption suatu konten tidak sesuai atau tidak memiliki hubungan dengan isi berita atau konten yang sebenarnya. Tujuan dari false connection adalah untuk menarik perhatian pembaca dengan judul, gambar, atau keterangan yang tidak sesuai dengan isi sebenarnya. Hal ini sering dilakukan untuk memperoleh banyak klik, memengaruhi opini publik, atau mendapatkan keuntungan tertentu. Contoh, iklan produk seperti gambar menunjukkan artis terkenal seolah memakai produk tertentu, tapi sebenarnya artis itu tidak pernah bekerja sama dengan produk tersebut. Materi yang kedua yaitu manipulated content. Post-truth manipulated content adalah konten digital yang dimanipulasi seperti deepfakes, editan foto, atau teks palsu dari AI yang menyebar luas di era post-truth, di mana fakta objektif kalah pentingnya dibanding emosi dan opini pribadi. Tujuannya sering untuk politik atau provokasi, menyebabkan disinformasi massal, erosi kepercayaan media, dan polarisasi masyarakat. Contohnya, deepfake video Obama yang diedit biar kelihatan bilang hal rasis dibuat tahun 2018, atau foto palsu Kim Jong-un foto bareng dengan Trump. Materi yang ketiga yaitu misleading content. Misleading content adalah informasi yang dimaksudkan untuk menipu atau membingungkan pembaca dengan menyajikan fakta yang tidak benar, setengah benar, atau dikemas demikian rupa sehingga tampak berbeda dari kenyataan sebenarnya. Tujuan yang pertama yaitu mempengaruhi opini publik agar percaya pada pandangan tertentu. Yang kedua, menarik perhatian pembaca atau penonton dengan judul sensasional. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan, misalnya lewat iklan atau jumlah penonton. Yang keempat, menjatuhkan pihak lain dengan cara menyebarkan informasi yang menyesatkan. Contoh dari misleading content, Presiden tidak hadiri upacara nasional, publik kecewa. Faktanya, Presiden tidak hadir karena sedang menghadiri pertemuan kenegaraan di luar negeri yang sudah dijadwalkan jauh hari. Judul ini menyesatkan karena membuat pembaca berpikir Presiden sengaja tidak datang tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya ada fabricated content, yang dimana fabricated content adalah jenis konten palsu yang paling berbahaya karena seluruh isinya tidak berdasarkan fakta dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tujuan dari fabricated content adalah untuk menipu, memanipulasi opini publik, atau memperoleh keuntungan tertentu, seperti politik, ekonomi, atau popularitas dengan menyebarkan informasi yang sepenuhnya palsu. Contohnya sendiri ada unggahan yang menampilkan foto tokoh terkenal dengan kalimat seolah-olah dikatakan olehnya, padahal tidak pernah diucapkan. Materi selanjutnya adalah sponsored content. Pengertian. Konten bersponsor adalah konten berbayar yang dibuat oleh individu atau lembaga bekerja sama dengan sponsor untuk mempromosikan produk, jasa, atau gagasan tertentu dengan cara yang halus. Dalam konteks kewarganegaraan, konten bersponsor berkaitan dengan etika dan tanggung jawab warga negara dalam bermedia, yaitu bagaimana seseorang menyampaikan informasi yang jujur, transparan, dan tidak menyesatkan publik. Tujuan menyampaikan promosi secara informatif dan menarik, menanamkan etika serta tanggung jawab
dalam bermedia dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar bijak menerima informasi. Contoh dari sponsored content, seorang influencer membuat video edukatif tentang pentingnya menjaga lingkungan. Lalu di dalamnya ia mempromosikan produk botol minuman ramah lingkungan dari sebuah merek. Next. Materi selanjutnya adalah false konteks. Pengertian false konteks adalah jenis informasi yang menyesatkan yang menggunakan foto, video, atau data asli tetapi ditempatkan dalam konteks yang salah, sehingga maknanya berubah dan menipu pembaca. Tujuan untuk menipu atau mempengaruhi opini publik dengan cara menyajikan informasi asli dalam konteks yang salah agar tampak meyakinkan. Contoh, foto banjir tahun 2018 dibagikan ulang dan diklaim sebagai banjir yang baru terjadi di tahun ini. Padahal konteks waktunya sudah berbeda. Selanjutnya ada satire or parody, di mana parodi ini konten yang dibuat untuk menyindir pihak tertentu dengan menggunakan parodi, ironi, atau sarkasme sebagai bentuk kritik terhadap isu yang sedang terjadi. Meskipun tidak berbahaya, banyak orang masih salah menangkapnya sebagai fakta atau kebenaran. Tujuan dari parodi sendiri untuk mengkritik atau menyampaikan pesan sosial dengan cara menyindir agar membangkitkan kesadaran, memperbaiki perilaku, atau mendorong perubahan terhadap suatu isu, kebijakan, atau tindakan pihak tertentu. Contohnya sendiri membuat meme atau postingan lucu yang menyindir kebijakan pemerintah atau fenomena masyarakat. Materi selanjutnya ada imposter content, yaitu konten palsu atau meniru yang dibuat seolah-olah berasal dari sumber resmi, padahal sebenarnya tidak. Tujuannya untuk menipu, memanipulasi opini, menyebarkan disinformasi, atau mendapat keuntungan tertentu seperti uang, popularitas, atau pengaruh. Contohnya seperti akun media sosial yang menyamar sebagai tokoh terkenal, instansi atau media berita untuk menyebarkan informasi palsu. Atau bisa juga contohnya seperti situs web atau berita yang meniru tampilan media resmi, misalnya logo, gaya bahasa, atau alamat web mirip agar terlihat terpercaya. Lalu ada propaganda. Propaganda adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk memengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Propaganda tidak menyampaikan informasi secara objektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk memengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya. Tujuannya untuk mengubah pikiran kognitif narasi subjek dalam kelompok sasaran untuk kepentingan tertentu. Contohnya, misal poster dengan tulisan Partai X Pembawa Perubahan yang menampilkan gambar pemimpin partai tersenyum dan rakyat bahagia. Tujuannya untuk mempengaruhi orang supaya memilih partai itu. Materi yang terakhir yaitu error. Post-truth error merujuk pada kesalahan penilaian, keputusan, atau persepsi yang timbul dalam era post-truth, di mana fakta objektif diabaikan demi emosi, opini subjektif, atau disinformasi. Ini bukan istilah formal standar, tapi konsep yang menggambarkan kesalahan sistemik akibat manipulasi informasi. Tujuan post-truth error sendiri bukanlah alat dengan tujuan sengaja, melainkan akibat tidak disengaja dari era post-truth. Namun, jika dilihat dari perspektif pelaku manipulasi seperti pembuat disinformasi. Contohnya, Brexit 2016, kampanye bilang, kita bakal hemat 350 juta euro seminggu buat NHS kalau keluar UE. Padahal itu semua bohong. Baik, dari materi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimpulkan, post-truth bukan sekedar tren, melainkan ancaman struktural terhadap rasionalitas kolektif. Untuk mengatasinya, diperlukan literasi media yang lebih baik, regulasi platform, dan pendidikan kritis agar fakta tetap menjadi fondasi masyarakat. Yang sehat, jika dibiarkan, ia bisa memperlemah fondasi demokrasi dan kemajuan ilmiah. Sekian saja presentasi kami dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun pemahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.